Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Erik Sukunti Musana. Saya Alfira Pravia Jasman, saya Arkola Kristiani. Di sini kami akan membahas putusan pengadilan mengenai Perceraian dan akibatnya dalam hukum perkawinan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada penjelasan berikut. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 Juni 2021 dalam register nomor 159-PDTG-2021-PNMG telah mengajukan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Batu pada tanggal 5 Juni 2017 sesuai dengan Akta Kutipan Perkawinan nomor 3579 KW 0506-2017 0001 tanggal 5 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kabupaten Kota Batu. 2. Bahwa hasil dari perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat adalah telah dikaruniai satu orang anak penggugat dan tergugat, lahir di Malang tanggal 14 Juni 2017. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis antara penggugat dan tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama. Perkawinan antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi. Akan tetapi, penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar tergugat menyadari perbuatannya tersebut. 5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah banyaknya perbedaan prinsip dan beda jalan pemikiran. Sudah dicoba selama 4 tahun ini, tetapi tidak bisa sejalan lagi dan akhirnya sepakat untuk memilih jalan bercerai. 6. Bahwa melihat keadaan seperti ini, orang tua penggugat dan tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasihati penggugat dan tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil. 7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2019, tergugat dan penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan penggugat berusaha mencari jalan terbaik untuk tergugat untuk musyawarah dan mendiskusikannya mengenai kondisi rumah tangga saat ini dan mencari jalan terbaik untuk kondisi rumah tangga ini. Yang ke-8, namun untuk merawat anak masih tetap dijalankan meskipun sudah tidak serumah lagi. 9. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini, bahwa sehubungan dengan hal ini. 10. Hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan gugatan perceraian dari penggugat ini seluruhnya. Maka dengan alasan-alasan tersebut saya memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Kota Batu pada tanggal 5 Juni 2017 sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor 3579 KW 0506-2017 0001 tanggal 5 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batu putus karena perceraian. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan. 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum atau bila berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa antara penggugat dan tergugat telah dilakukan upaya mediasi dan atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Perma nomor 2 tahun 2003 Joperma nomor 1 tahun 2008, Joperma nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Guntur Kurniawan SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang. Namun atas laporan mediator pada tanggal 3 Juni 2021, mediasi tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memberikan saran dan nasihat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini. Kemudian atas hal ini dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan. Menimbang bahwa atas alat-alat bukti
berupa surat-surat dan saksi-saksi, penggugat tidak ada lagi sesuatu yang ingin diajukan. Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok penggugatan adalah penggugat mengemukakan dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Batu pada tanggal 5 Juni 2017 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tertanggal 5 Juni 2017. Menimbang awal perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan biasa layaknya suami istri pada umumnya dan tinggal bersama sebagai sepasang suami istri di rumah kontrakan, bahwa penggugat dan tergugat telah dianugerahi seorang anak lahir di Malang tanggal 14 Juli 2017. Namun kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang semula baik-baik saja ternyata tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Karena sejak 6 bulan setelah menikah, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang semakin lama semakin menjadi-jadi, yang dipicu karena penggugat memiliki wanita lain, sehingga antara penggugat dan tergugat berpisah ranjang. Bahwa sejak penggugat mengontrak rumah sendiri sekitar tahun 2019, tidak memberi nafkah lahir maupun batin lagi pada tergugat sampai sekarang. Menimbang bahwa penggugat berusaha mencari jalan terbaik untuk tergugat, untuk musyawarah dan mendiskusikan mengenai kondisi rumah tangga saat ini dan mencari jalan terbaik untuk kondisi rumah tangga ini, sehingga oleh karena itu penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini sampai gugatan cerai ini diajukan. Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, majelis hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan penggugat dan tergugat itu sah atau tidak menurut hukum. Menimbang bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P3 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan tanggal 5 Juni 2017 antara penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Menimbang bahwa dari bukti surat P3 tersebut, hal mana pula oleh keterangan saksi-saksi penggugat, yaitu telah ternyata diperoleh fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan sah menurut hukum pada tanggal 5 Juni 2017. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan pertimbangkan pokok permasalahan apakah benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sehingga harus putus karena perceraian. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Menimbang bahwa apabila jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dikaitkan dengan fakta hukum persidangan dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 di persidangan telah sama menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar secara terus-menerus dan telah berpisah ranjang sejak 6 bulan setelah pernikahan, bahwa akhirnya penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang kepada tergugat. Namun apabila percekcokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya,
maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian. Penggugat dalam surat gugatannya yaitu menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kota Batu pada 5 Juni 2017 terdaftar dalam kutipan akta perkawinan tanggal 5 Juni 2017 telah putus karena perceraian dapat dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Agama untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Batu untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan maka diperintahkan kepada penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batu agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Menimbang bahwa terhadap petitum keempat yang dimohonkan penggugat untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum dan oleh karena pokok sengketa penggugat dikabulkan, maka tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga kepada tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Batu pada tanggal 5 Juni 2017 sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor 3579/KW/0506/2017/0001 tanggal 5 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Putus karena perceraian. Yang ketiga, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau Incret van Gewisde kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk dicatatkan di dalam daftar register perkawinan yang bersangkutan. Yang keempat, membebani tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang jumlahnya sebesar 859.000. Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Muhammad Indrarto SH MHUM sebagai MHUM sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno SHMH dan Martaria Yudit Kusuma SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang nomor 159-PT.G/2021 PN Malang tanggal 7 Juni 2021. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut Widiat Moko SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat. Sekian pembahasan putusan pengadilan dari kami mengenai Perceraian dan akibatnya dalam hukum perkawinan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.